Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat. Eh, saya di sini sharing bagaimana membuat penulisan karya ilmiah. Nah, kenapa ini dalam dunia penelitian itu penting? Bagaimana membuat rancangan karya ilmiah. Nah, ini eh, perancangan karya ilmiah ini itu yang paling penting. Jadi ada teknik-tekniknya. Pertama, dalam rancangan karya ilmiah ini adalah kita harus bagaimana memahami state of the art dari penelitian yang kita lakukan. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua, poin yang kedua adalah bagaimana kontribusi dari penelitian yang kita lakukan. Jangan sampai penelitian yang kita lakukan itu tidak berdampak pada masyarakat atau tidak berdampak pada dunia akademisi. Setelah itu yang ketiga, kita membuat metrik kontribusi dari penelitian yang kita lakukan. Nah, ini penting juga. Jadi kenapa? Jadi biar posisi penelitian kita itu jelas. Kita ada di mana posisinya. Jadi jangan sampai kita merancang penelitian tersebut tidak ada kontribusi, tidak ada posisinya di mana. Itu kalau kita tidak membuat konsep itu, jadi penelitian kita adalah tidak jelas. Nah, yang keempat, bagaimana kita membuat penulisan artikel. Nah, jadi yang tadi kita harus menentukan state of the art. Ini yang paling penting. Nah, ini state of the art. State of the art ini dalam penelitian dibagi menjadi tiga. Kontribusi, lalu original, yang ketiga novelty. Itu yang paling penting. Nah, ini kontribusi ini apa penelitian yang kita lakukan berkontribusi bagaimana sih? Apa jadi kalau penelitian kita tidak berkontribusi itu sia-sia. Jadi ya kita tidak mendapatkan apa-apa kalau tidak memiliki kontribusi. Minimal walaupun sekecil apapun kita memiliki kontribusi. Nah, ini kontribusi. Lalu original, ini paling penting. Jangan sampai penelitian yang kita lakukan ini adalah penelitian yang sudah diulang-ulang. Nah, makanya kenapa ada metrik penelitian itu biar mengetahui posisi dari penelitian yang kita lakukan. Jangan sampai penelitian yang kita lakukan itu adalah penelitian yang ya sudah diulang-ulang. Nah, ini novelty. Nah, yang tadi yang paling novelty ini adalah novelty ini pembaharuan dari penelitian yang kita lakukan. Misalkan ada ada suatu implementasi detektor kebakaran. Dulu detektor kebakaran ini masih menggunakan Bluetooth, terus menggunakan kabel data. Nah, dengan ada teknologi terbaru, misalkan adanya internet. Nah, berarti ada pembaharuan. Jadi detektor kebakaran berbasis Internet of Things. Nah, ini adalah novelty-nya. Apa novelty-nya? Adalah teknologi Internet Thing-nya ini. Lalu, di sini tadi misalkan tadi penelitian A membahas detektor kebakaran berbasis Bluetooth. Yang kedua, detektor kebakaran berbasis kabel data. Yang ketiga, misalnya detektor kebakaran berbasis gelombang. Misalkan gelombang udara atau gelombang apa. Jadi masih menggunakan masih manual. Nah, dengan keempat berarti menggunakan Internet of Things. Nah, ini berarti ada pembaharuan dari implementasi tersebut. Nah, ini salah satunya. Jadi ini adalah author A membahas apa, bagaimana, seperti apa. Kita buat metriknya. Lalu bagaimana sih di penelitian ini? Nah, itu. Ini adalah metrik originality. Nah, ini. Yang kedua, bagaimana kita membuat artikel? Kayak dia seperti apa sih? Membuat artikel ini itu. Nah, ini. Tahapannya adalah penulisan artikel,
Pertama adalah persiapan. Jadi kita harus menyiapkan dulu, apa sih persiapan dari penelitian. Yang paling penting adalah lingkungan. Jadi lingkungan dari lingkungan sekitar kita. Apakah lingkungan sekitar kita banyak peneliti? Nah, kalau banyak peneliti lebih enak lagi. Kenapa? Karena kita bisa diskusi. Apa sih, bagaimana cara kita menulis? Nah, kita bisa kolaborasi di situ. Lalu topik penelitian. Misalkan lingkungan tersebut kebetulan adalah electrical engineering. Nah, di situ lingkungan ini electrical engineering semua, jadi lebih enak kita diskusi di situ. Lalu bagaimana merancang eksperimen yang kita lakukan. Nah, setelah itu, setelah merancang, kita menulis, memilih jurnal target dulu. Target kita mau di mana sih? Apa jurnal nasional, internasional, internasional bereputasi. Nah, itu yang paling penting. Kita mau targetnya di mana? Terus setelah target, bagaimana kita memilih menulis artikel, lalu kita tulis artikelnya sesuai template yang kita tuju. Setelah template yang kita tuju dapat, lalu kita mengikuti dari format template-nya, style template-nya, lalu lain-lain tabelnya. Kita harus mengikuti. Setelah itu kita coba setelah jadi, lalu kita coba sounding ke rekan sejawat, minta masukan. Apa sih 2 orang lah misalkan. Jadi kita kirim 2 orang. Lalu setelah itu mendapat hasil komentar-komentar dari teman sejawat nih. Oke, setelah dapat kita coba perbaiki semaksimal mungkin teman sejawat ini mengomentari. Oke, kita udah selesai, baru setelah selesai kita siap submit papernya. Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan, persiapannya apa tadi. Setelah itu, nah ini isi artikel dari penelitian inilah introduction, method, analysis result, discussion, dan conclusion, kesimpulan. Nah, ini yang paling penting. Jadi isi dari artikel ini adalah seperti ini. Lalu tadi kita mau submit di mana, bagaimana kita targetnya kemana ini. Jadi disitulah yang paling penting. Lalu, nah ini adalah saya ambil contoh format IEEE dan ini format di jurnal Telsoc ini. Jadi dari jurnal tersebut memiliki style masing-masing. Jadi makanya kita kenapa harus mengikuti template di jurnal tersebut. Nah, ini penjelasan dari penulisan karya ilmiah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.